Air panasnya juga udah kayak susu. Oke, ini bisa dilihat nih keraknya luar biasa. Nah, dia ada kerutuk di akhir proses ya. Karena berharap dia sudah bisa bersih. Gua ada solusi. Bisnis minuman mesin espresso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Abah Ibet, manusia sotoy tingkat dewa. Iya teman-teman, seperti short video saya sebelumnya, hari ini kita akan bahas bagaimana cara membersihkan mesin Verati Vero FCM 3200 yang sudah 4 bulan tidak pernah dipakai ini. Seperti apa prosesnya? Simak terus ya. Ya oke teman-teman, nih bisa dilihat sendiri. Gila, udah kotor banget. Dan memang ini sama sekali tidak pernah dipakai selama 4 bulan. Artinya air yang berada di dalam boiler saat ini sudah besar kemungkinan sudah terjadi pengapuran ya, atau berkerak gitu ya. Oke, langsung kita coba bersihkan ya. Ya oke teman-teman, kita akan menggunakan ini Puro, yaitu espresso machine cleaner powder ya. Memang powder ini khusus dibuat untuk mesin espresso ya. Seperti apa prosesnya, kita langsung melakukan proses cleaning sekarang juga. Oke teman-teman, ini air water tanknya sudah saya isi full, dan saya akan mengisi puronya ini kira-kira setengah sendok seperti ini ya. Nah seperti ini, sedikit aja, nggak usah terlalu banyak. Kemudian diaduk. Nah kemudian kita aduk seperti ini supaya dia larut dulu. Oke, kemudian saya masukkan water tanknya. Oke, kemudian langsung kita hidupkan. Ya teman-teman, jadi intinya proses daripada pembersihan mesin espresso ini memasukkan cairan powder tadi ke dalam boiler ya, ke dalam boiler. Jadi sekarang ini kan boiler kita sudah terisi air, tapi air biasa. Artinya tidak ada deterjennya, tidak ada powder cleaningnya gitu ya. Sekarang kita akan memasukkan cairan powder itu ke dalam boiler. Oke. Jadi setelah cairan itu masuk, kita diamkan lebih kurang 30 menit agar cairan powder tadi masuk ke dalam boiler dan bereaksi sehingga membersihkan kerak-kerak yang berada di dalam boiler. Gitu ya, lebih kurang. Kemudian kita diamkan, kita keluarkan, diamkan lagi, keluarkan lagi, lakukan beberapa kali sampai dengan, kalau saya sih cukup satu tangki ini saja ya. Cukup satu water tangki ini selesai, kemudian nanti kita isi dengan air biasa untuk dibilas. Oke, lanjut ke proses berikutnya. Oke teman-teman, mesinnya sudah panas, jadi sekarang kita coba, saya akan mengeluarkan airnya per 500 ml ya. Nah ini kita bisa lihat airnya sudah mulai berbusa. Nah ini adalah busa dari Puro atau powder cleaningnya ya. Saya combine dengan air panasnya. Oke. Air panasnya juga udah kayak susu. Oke, pas 500 ml. Sekarang kita diamkan lebih kurang 10-20 menit ya, supaya sabun atau powder yang berada di dalam water tank itu bereaksi terhadap kerak-kerak yang ada di dalamnya. Sambil kita keluarkan juga uap di steamer. Nah teman-teman, ini kita coba lihat ya steamernya. Kalian perhatikan. Nah, dia ada kerutuk. Nah itu adalah kerak yang keluar dari boiler steamer ya. Itu biasanya nanti akan ada kerak-kerak seperti nasi putih kalau sudah terlalu parah. Oke. Nah ini artinya si powder cleaningnya itu sudah mulai bereaksi. Ini biarkan aja terus. Nah ini teman-teman bisa dengar suaranya sudah mulai stabil, sudah tidak cetrot-cetrot, sudah tidak ngedet-ngedet lagi, ya kan? Kalau udah kayak begini, matikan dulu. Oke, kita matikan dulu,
kita tunggu supaya tunggu 5-10 menit supaya puronya itu bereaksi lagi, yang baru bereaksi lagi di boiler yang baru. Oke, sekarang kita akan lakukan pengurasan yang kedua. Totalnya ada 500 ml. Supaya kita cycle-nya bisa lebih banyak. Kemudian air panasnya pun sekitar 200. Jas, stop. Next, sambil menunggu, kita keluarkan lagi steamer. Wah, itu. Kedengaran nggak itu? Krotok, 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 krotok. Oke, kita matikan. Nah, ini dia ngisi lagi. Saya lihat nih, indikator ini nyala. Artinya, boiler kedua untuk steamer sedang melakukan pengisian air. Oke teman-teman, sambil menunggu waktu, saya juga akan membersihkan portafilternya. Jadi ini portafilternya akan saya buka dulu. Kita pretelin ya. Dibuka. Masukin. Kemudian filternya juga. Masukin. Masukin. Pastikan terendam. Kalau nggak terendam percuma. Kemudian saya masukkan puro. Nggak usah terlalu banyak. Kira-kira setengah sendok ini aja cukup. Ini pun airnya tadi bekas air dari mesin ya. Udah, selesai. Kita diamkan saja dulu sampai dengan proses cleaningnya selesai. Oke teman-teman, sudah masuk ke 10 menit yang kedua. Kita lanjut ke proses pembilasan yang ketiga. Proses pembilasan yang ketiga ini, saya sudah menambahkan air di water tank ya. Jadi sudah 2 kali water tanknya terisi, artinya sudah sampai saat ini sudah sekitar 3 liter air yang masuk ke dalam mesin. Langsung saya bersihkan, saya bilas. Untuk proses pembilasan ini, saya akan keluarkan airnya agak lebih banyak, yaitu sekitar 500 ml. Nah, dia tadi sempat agak mampet. Kenapa? Karena sempat airnya habis tadi di water tank. Oke, lanjut kepada air panas. Oke teman-teman, untuk pembilasan yang ketiga, karena airnya tadi saya sudah 2 kali mengisi di water tank, jadi yang ketiga ini saya lakukan pembilasan. Jadi airnya itu dibilas dulu, dikeluarkan, kemudian dibilas beberapa kali menggunakan air bersih. Kemudian yang ketiga ini saya akan mengisi dengan air mateng atau air galon ya, air dispenser. Jadi diharapkan proses yang sekarang adalah proses pengurasan. Ya, jadi yang sekarang adalah proses pengurasan, di mana kita akan membersihkan puro atau cairan pembersih yang berada di water tank saat ini. Kita tetap akan tunggu sekitar 10 menit, kemudian kita lakukan bilas. Semakin banyak, semakin bagus untuk proses bilasnya, artinya semakin bersih. Jadi kalau saya sih cukup rekomendasikan 3 tangki maksimal. Nah ini. Jadi proses untuk pembersihan steamer memang harus dilakukan lebih sering ya daripada espresso. Karena apa? Dia tidak banyak menguras air di dalam boiler, tidak seperti espresso. Jadi kalau kita bukanya lama sampai dengan uapnya berkurang, maka air di dalam boiler mesin espresso ini akan berkurang dan dia akan mengisi. Nah sekarang mengisi lagi. Diharapkan ini adalah proses pembilasan dengan air yang bersih ya. Oke, sambil menunggu proses 10 menit yang ketiga, saya akan membersihkan ini ya, deep tray-nya. Udah kotor banget. Wah, ini juga dilihat teman-teman, ini keraknya luar biasa.
Nah, sudah bersih, lebih kinclong. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan lakukan proses pembersihan shower daripada output espressonya ya. Jadi di sini cuma ada baut satu. Kita coba buka bautnya. Ini sengaja saya lakukan di akhir proses ya, karena berharap dia sudah bisa bersih. Oh panas ya Allah. Sudah agak bersih karena beberapa proses pembersihan dari tadi ya. Jadi ya kita lakukan sekedarnya saja. Jadi teman-teman, ini dia shower screen yang sudah saya masukkan ke dalam puro ya, direndam seperti ini, termasuk dengan bautnya. Nah oke teman-teman, selanjutnya kita akan coba bersihkan ini group headnya. Saya akan menggunakan brush ini dengan menggunakan cairan puro yang sudah kita buat tadi. Oh, kan langsung kinclong kan? Langsung kinclong kan? Kemudian kita flash. Ini buat sambil kita bersihkan, manfaatkan airnya. Wow, bersih ya. Oke, selesai pembersihan group head. Oke, selanjutnya kita pasang lagi screen showernya. Ya oke teman-teman, ini bisa kita lihat ya, uapnya itu lebih bersih, lebih tidak putih ya, agak transparan. Kalau tadi kan kelihatan banget putihnya ya, itu karena efek dari puronya. Kemudian kita cek lagi, ini adalah udah final. Saya udah lakukan 4 kali bilas ya. Pastikan air yang keluar itu tidak bersabun atau tidak berbusa lagi ya, seperti ini sudah bersih nih. Oke, kemudian kalian cek juga air panasnya, pastikan tidak berbusa ya. Oke, seperti ini. Oke, prosesnya selesai. Oke, teman-teman, itu tadi proses pembersihan mesin kopi Verati Vero FCM 3200 ya. Jadi kesimpulannya adalah, pertama, masukkan puro atau bubuk powder pembersihnya tadi, kemudian kita lakukan cycle, keluarkan air. Tadi saya lakukan dua tahap ya, ada yang 200 ml, kemudian saya diamkan. Kalau bisa antara 10 sampai 20 menit ya. Kemudian selanjutnya keluarkan lagi 200 sampai 500 ml, lakukan sampai dengan air di water tank pertama itu habis ya. Lakukan minimal 3 kali atau 3 step, oke? Setelah itu semuanya selesai dan lakukan proses pembilasan. Proses pembilasan tadi saya lakukan sekitar 5 kali water tank ya. Jadi udah habis, kuras, isi lagi, kuras, isi lagi, dan cycle-nya itu saya lakukan tadi sekitar 500 ml per 500 ml. Itu saja dari saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Lakukan ini secara rutin. Semakin sering mesin kalian digunakan, lakukan mungkin bisa 3 bulan sekali, atau kalau tidak terlalu sering ya mungkin lakukan 4 bulan sampai 6 bulan sekali. Itu saja video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe langsung aja subscribe. Kalau ada yang mau ditanya silahkan langsung di kolom komentar. Jangan lupa di share kalau video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.